warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama dengan Juliet Zulu 03 Foxtrot Alpha November Zunaldi SE. Bang Andi, Ya. Bang Andi ini adalah anggota Rapi Padang Panjang dan saat ini juga menjadi pengurus di Rapi Nasional di bidang OSDM. Ya. Kita akan sedikit berbincang terkait dengan pengembangan Rapi, Bang. Kita sedikit berbincang tentang pengembangan Rapi. Kira-kira ini kan kita adalah Rapi Padang Panjang mengikuti program yang dari Pengnas Bankom Nasional. Bankom Nasional yang kita mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 3 Januari 2025. Ya. Nah, kira-kira menurut Abang Rapi ini pengembangannya ke depan harusnya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rapi ini kita harus memberikan kontribusi, berbuat selalu gitu. Kalau seandainya ada yang namanya Rapi daerah, Rapi wilayah, kita dari person to person untuk membangun Rapi itu dulu gitu. Contoh, misalnya ada ibunya kita sekolahnya rendah, sementara anaknya bisa memacu lebih daripada ibunya, kita ibaratkan seperti itu juga Rapi. Kalau seandainya di atas agak lelet, agak tersendat-sendat jalannya, kita ingin berpacu ya kita melanjutkan terus. Yang penting kita tidak melanggar aturan dan peraturan Rapi itu sendiri. Contohnya Permen 17 2018. Kita tidak boleh lari konsep dari situ. Dan juga kita tidak boleh lari dari anggaran dasar dan PO Rapi itu sendiri. Jadi berbuatlah. Contohnya untuk saat sekarang Rapi ada, Rapi bisa, Rapi terpercaya karena dia berbuat. Kalau tidak berbuat, apa yang dilihat oleh masyarakat dan pemerintahan? Kira-kira itu, Pak. Ya, jadi Rapi harus berbuat. Ya. Rapi harus bergerak. Ya. Karena Rapi ini organisasi, bukan seperti tempat kongko-kongko alias kalau kata teman-teman itu Rapi itu bukan pondok rondo. Ya. Bukan tempat kongko-kongko yang hanya sekedar ngopi segala macam terus bubar nggak tahu arah entah kemana. Rapi adalah organisasi yang memang harus terus bergerak sebagai penanda bahwa Rapi adalah organisasi yang memang terstruktur sedemikian rupa. Ya. Sekarang begini Bang Andi, kita dalam program Nataru 2024-2025, ya, kita akan turunkan personil mulai besok insya Allah tanggal 23 Desember 2024 sampai tanggal 3 Januari 2025. Kira-kira Bang Andi selaku katakanlah di satu sisi sebagai anggota Rapi Padang Panjang dan satu sisi sebagai bagian dari pengurus nasional di bidang OSDM, kira-kira bagaimana masukan Bang Andi terkait dengan kegiatan kita ini? Selama untuk beroperasi di Nataru 2024-2025 ini, mulai dari tanggal 23 ya, 23 sampai tanggal 3, itu saya selaku anggota Rapi Padang Panjang sangat menyupport. Alhamdulillah kita bisa laksanakan. Secara saya pengurus Rapi Nasional juga memberikan dukungan, menyupport wilayah ataupun daerah yang telah melaksanakan program Nataru ini, karena dari Rapi Nasional telah menurunkan surat edaran untuk melaksanakan Nataru ya. Kita di Rapi dipanggil tidak dipanggil punya kewajiban untuk membantu pemerintah di dalam perkomunikasian, artinya Bankom ya. Jadi dipanggil nggak dipanggil, ketika ada suatu waktu hari-hari H tertentu kita harus melaksanakannya. Karena kita organisasinya berjenjang, harus diturunkan dari tuangan dari atas sampai ke bawah. Ya. Tapi secara insan pribadi, person to person juga boleh ikut melaksanakan kegiatan seperti ini. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, terima kasih Bang Andi.
Kita ingin memang mendapatkan masukan-masukan dari katakanlah mungkin tokoh-tokoh Rapi, dari tokoh-tokoh pengurus nasional. Nah, kebetulan berkaitan dengan kegiatan akhir tahun di Rapi Padang Panjang, ada juga yang namanya Diksar, komunikasi untuk mitigasi kebencanaan. Kita ingin ada kegiatan ini berdasarkan bahwa sebenarnya pengguna radio itu cukup banyak, tapi selama ini tidak terwadahi di luar Rapi dan organisasi sebelah. Nah, kita inginkan kegiatan di tanggal 30 dan 31 Desember 2024 karena masih di dalam proses Bankom Nataru 2024-2025. Kita mengundang para pengguna radio dan para pemerhati, para peminat pengguna radio untuk bergabung dalam kegiatan Diksar ini. Nanti Bang Andi selaku salah seorang narasumber, nanti kira-kira akan memberikan materi yang seperti apa? Pada kuncinya saya memberikan nanti dalam pencurahan jadi narasumber Diksar untuk komunikasi dasar ya. Mungkin bagaimana komunikasi di dalam naungan Rapi itu sendiri gitu. Jadi kita harus mengacu dengan regulasi-regulasinya dulu, Pak. Regulasi cara komunikasi yang efektif dan baik itu apa gitu. Jadi kita sentuh dia agar dia tahu komunikasi itu tidak bebas-bebas saja gitu. Jadi contohnya aja kita sekarang kan udah ada yang namanya kode etik. Ya. Nah, di dalam kode etik juga ada yang namanya patuh, santun, Ya. jujur, tanggap, Ya. tanggung jawab, tanggap. Itu tuh adalah unsur komunikasi sebetulnya tuh, Pak. Ya. Jadi dasar situ itulah kita tuh harus menjiwai organisasi Rapi itu apa gitu. Jadi jangan rapi orang, rapinya kita gitu. Rapikan dirinya kita dulu gitu. Pahami dulu aturan regulasi Rapi itu sendiri. Tahu dengan batas-batas organisasi frekuensi yang kita gunakan. Kita memacu dengan Undang-Undang Permen 17 2018 itu tentang kita tidak boleh berkomunikasi dengan orang yang tidak memiliki ikrab. Ya. Kenapa kita panggil-panggil orang yang tidak memiliki ikrab? Ya. Melanggar permen kan? Ya, betul. Artinya kita melanggar kode etik kan? Ya. Apa gunanya kita masuk anggota organisasi tidak patuh dengan itu? Nah, artinya saya nanti memberikan selaku narasumber memberikan nuansa itu to person agar tersentuh cara komunikasi, manfaat Rapi itu sendiri. Kira-kira itu, Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya ini terkait dengan organisasi Rapi, mewadahi para pengguna radio untuk lebih santun berkomunikasi, lebih resmi menjadi pemegang radio dengan adanya ikrab dan keanggotaan di Rapi. Kira-kira kenapa selama ini animo masyarakat, katakanlah mungkin anak muda Bang Andi, di Kota Padang Panjang atau mungkin di daerah lain yang memang kurang minat untuk menjadi pengguna radio, bahkan masuk ke organisasi radio seperti Rapi dan organisasi lainnya. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau itu penyebabnya mungkin bisa dengan era globalisasi ya. Penggunaan alat-alat seperti HP Ya. yang telah bermacam-macam bisa menginput cara komunikasi ya. Tapi kita pun tidak bisa juga dikalahkan oleh itu sendiri gitu. Artinya karena anak-anak muda tidak membaca sejarah-sejarah peranannya radio komunikasi yang secara direct, itu belum diperdalaminya, Pak. Jadi dalam suatu saat ada yang namanya tempat blank spot, dia nggak tahu gitu. Ya. Jadi justru itu agak pudar ya, pudar namanya sama saya itu. Jadi kita yang banyak membaca, banyak menganalisa tentang sejarah-sejarah komunikasi radio itu apa, jadi masih tersentuh. Justru itulah Rapi Padang Panjang melaksanakan Diksar ini untuk membangkitkan gairah seperti itu lagi loh, Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya Bang Andi selaku katakanlah mungkin anggota senior di Rapi selama ini bergerak
dari waktu ke waktu. Kira-kira punya ide nggak, punya masukan nggak? Apa sih triknya supaya yang tertarik untuk masuk menjadi pengguna radio dan masuk menjadi anggota Rapi ini adalah anak muda? Karena kita lihat yang masuk menjadi anggota Rapi itu di atas 35 tahun, Bang Andi. Kira-kira apa trik yang harus dilakukan oleh pengurus Rapi, mungkin di wilayah Padang Panjang, di wilayah yang lain, atau di daerah lain? Apa triknya? Ya, yang pertama itu Diksar tadi itu udah menyentuh itu. Udah suatu program untuk merekrut anggota-anggota di kalangan ya. Kalau kita pesertanya umur sekian, ya itulah nuansa Ya. Yang akan kita rekrutmen ya. Ya. Kalau pesertanya umur 40 ya 40 itulah gitu. Jadi tergantung dengan pelaksanaan di dalam Diksar tadi itu loh Pak. Jadi Diksar itu kita juga bisa melaksanakan semacam praktek lapangan dan juga membahas tentang sejarah-sejarah sedikit tentang Rapi itu sendiri Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ketika itu tuh telah kita laksanakan, kita memberikan juga peluang-peluang agar masyarakat itu tidak begitu berat untuk masuk Rapi itu, kita ringankan biayanya untuk mendapatkan anggota yang baru-baru, yang muda-muda gitu. Kira-kira itu masukannya Pak. Ya, oke. Demikian diskusi singkat kami dengan Bang Zunaldi SE, Juliet Zulu 03 Foxtrot Alpha November. Mungkin lain kali kita akan masih terus berbincang Bang tentang bagaimana mengembangkan Rapi ke depan. Karena kita sangat inginkan banyak ide dari kawan-kawan, dari para tokoh pegiat radio komunikasi dua arah untuk terus mengembangkan organisasi seperti Rapi ini. Terima kasih. Silahkan dibagikan video ini, tonton bersama dan bagikan di jejaring kita lainnya. Demikian saja. Terima kasih sekali lagi Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.